Hai, ketemu lagi di channel Raifika. Oke, semua teman-temanku, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di luar dan saya tidak ada di dapur. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak kalian untuk melihat suasana luar ini sebelum kita lanjut ke dapur. Tapi sebelum itu tonton ya video saya sampai habis, jangan di skip dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Let's go, kita ke dapur, oke? Nah, sekarang saya sudah ada di dapur kesayangan saya. Setiap hari saya selalu bergelut di dapur, selain di taman depan, halaman depan maksudnya. Nah ini teman-teman kan sudah tahu nih, di meja banyak banget. Tapi kan saya belum menyebutkan saya mau masak apa gitu kan. Nah ini banyak banget bahannya di sini. Oke, untuk jika kalian semua teman-temanku pingin tahu, ikutin terus ya. Ini video saya, jangan di skip biar tahu saya masak apa. Ini saya kasih tahu bahannya aja dulu ya. Nah, pertama saya sediakan, ini ada toge atau jambah sekitar 150 gram. Ada udang kira-kira 50 gram. Ada tahu putih 5 buah atau 5 kotak ini. Kemudian ini ada bawang yang sudah dirajang. Ini untuk bawang gorengnya. Saya tidak menyimpan yang matang, jadi saya nanti akan goreng manual. Dan untuk bumbunya, ini ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih. Kemudian ini daun bawang atau bawang pre kalau orang sebut, sekitar 1 batang. Ini untuk kuahnya, untuk sayurnya. Dan selanjutnya ini saya ada sekitar 250 gram kacang hijau yang sudah saya rendam semalaman. Ini nanti kita blender ya Bu ya, blender kasar. Adapun bumbunya, bumbu untuk kacang hijaunya, ini ada lombok merah, ada cabai rawit, ada bawang merah, dan ada bawang putih. Ya, terserah Ibu nanti berapa siungnya, nanti saya ada tulis di deskripsinya. Dan juga untuk empon-emponnya, ini namanya bumbu jangkep kalau orang Jawa bilang. Ini ada 3 lembar daun jeruk purut, ada 1 ruas kencur, 1 ruas lengkuas, dan kecil aja ya, setengah ruas ini kunyit. Ini untuk bumbunya yang kacang hijau tadi. Adapun pelengkapnya, ini ada garam secukupnya, ada lada secukupnya, ini ada kaldu ayam secukupnya, ada ketumbar bubuk secukupnya, dan ini ada tepung terigu kira-kira saja ya Bu ya, 2 sendok. Kalau kurang bisa ditambahi jika kurang kental nanti. Ini ada 1 putih telur. Ini ada saus, bukan saus sih, ini ada kecap. Ada kecap. Kalau kecap ini kan terserah ya. Kita mau agak-agak pekat boleh ditambahi. Tapi kalau kita cuman kepingin hanya nggak terlalu pekat, sekiranya aja ya. Saya kira ibu-ibu bisa mengkira-kira bagaimana cantiknya sayur nanti. Dan ini ada, kenapa saya sendirikan, ini ada lombok kecil atau cabai rawit sekitar, ya siapa yang suka pedas silakan ditambahi, yang tidak suka pedas sesuai dengan seleranya masing-masing. Ini ada bawang putih sama cabai rawit, ini untuk sambelnya. Dan satu lagi, ini andalannya adalah petis. Ini orang Jawa punya ini petis gitu. Sangat-sangat sulit ya di Kalimantan nih cari petis sebenarnya yang enak seperti di Jawa itu sulit. Jadi ketemunya seperti ini ya sudah, nanti dirasa aja enak apa enggak. Saya rasa enak ya. Kemudian saya nyediain juga lontong.
Nah ini ada 2 buah. Saya tidak buat lontong tapi ini beli ya. Kebetulan tadi cuma ada segini, ya sudah seadanya aja. Jadi kesimpulannya adalah kita memasak lontong balap masak ini. Karena di sini itu tidak ada kacang yang dibuat mageli. Ini namanya di daerah kami, di daerah Balikpapan ini namanya mageli. Jadi ini kayak semacam perkedelnya. Ini nanti kita haluskan, lalu kita goreng. Oke, sebelum kita lanjut, untuk menggoreng tahunya dulu, ikutin saya untuk memasak yang ini. Oke, ikutin ya. Nah, sementara sebelum kita mengolahnya, saya ingin menggoreng tahunya dulu ya. Kita panaskan wajannya, kita kasih minyak. Memang tidak saya sebutkan berapa pakai minyak berapanya, karena saya harus menggoreng tahunya. Pasti ibu kira-kira kan sudah tahu berapa minyaknya untuk menggoreng tahu. Nah, ini sambil kita menggoreng tahu, nih kita goreng tahunya dulu. Kita panaskan dulu. Nah, kita panaskan dulu. Oh iya, ini sebelum kita goreng tahu saya ini sudah saya kasih garam sama bawang putih untuk dilumuri biar dia ada rasanya. Itu sebelum saya masukkan kulkas itu selalu, kalau khusus tahu pasti saya masak dulu. Saya rebus pakai air panas, saya kasih bawang putih dan garam, biar tinggal goreng. Nah ini nggak perlu saya buatkan com-comannya untuk menggoreng tahunya. Nah sebelum itu, sebelum kita menggoreng tahu, ini saya mau lumuri udangnya dengan sedikit garam, lada, kita blending biar udangnya lebih berasa kalau dia masuk di sayur. Nah, sembari ngulek kita tinggal sebentar menghaluskan bumbu tadi. Kita masukkan tahunya ya bun ya. Kita goreng. Nah, ini sudah mulai halus. Kita taruh di tempat saja. Sini aja ya. Kita taruh sini saja. Oke semua, tadi itu kan setelah goreng tahu. Nah ini minyaknya kita sisai sedikit. Kita goreng udangnya. Nah udangnya kan tadi sudah saya uleni pakai lada sama garam. Ini kita taruh nih. Belum panas, nggak apa-apa. Ini kan sudah mulai kekuningan, sudah matang. Kita matikan kompor dulu. Ini minyaknya kan ini agak banyak nih. Nah kita tumpahkan sedikit, kita kurangi sedikit. Kemudian kita hidupkan kompor lagi, tapi jangan nah, ini airnya sudah mulai mendidih. Kita tumis bumbunya, ini disisihkan aja nggak apa-apa. Kita tumis bumbunya sini. Kemudian kita masukkan ini teman-teman terserah ya, mau motongnya dirajang atau dimiringkan atau dibuat kotak dadu juga nggak apa-apa, silakan. Ini sesuai selera ya. Ini tadi kan saat menghaluskan bumbunya kan sudah saya kasih garam, saya kasih lada, cuman penyedapnya kayaknya belum. Kita kasih penyedapnya.
layu ya bun ya. Kita campur. Airnya kan sudah mendidih bun. Nah ini kita masukkan ke sini untuk kuahnya ya. Kita masukkan, diaduk. Kita tambahkan kecap ya, sambil diaduk. Kalau bunda kepingin yang apa lebih pekat silakan, tapi kalau saya nggak terlalu suka sih. Nanti dites rasa ya bun ya. Kalau sudah ini kan sudah mendidih tuh, kita masukkan cambahnya. Cambahnya dicuci dulu ya bun ya. Nah, kita masukkan cambahnya. Cambah ini kan mudah layunya. Harusnya dikasih seledri bun, cuman saya kebetulan nggak ada seledri, dan dari tadi itu ini ada orang tukang sayur tuh nggak lewat-lewat, mungkin libur, jadi seadanya aja. Nanti kalau pakai seledri, seledrinya disimpul aja ya, diikat simpul gitu ya bun ya, biar lebih enak. Kita tes rasa. Tadi tuh garamnya cuma main cumut aja ya. Kurang asin bun, soalnya tadi itu pas ngulek garamnya sedikit saja. Kita tambahin ya. Nah ini bun, tadi itu pokoknya untuk warna kecap ditambahin sendiri aja ya, sesuai selera masing-masing. Terus untuk rasa juga begitu, silakan ditambahi sesuai seleranya para bunda, teman-temanku semuanya. Ini kita angkat ya, ini sudah cambakan, nggak bisa lama-lama, nanti dia terlalu lembek, nggak enak ya. Kita matikan kompor. Selanjutnya kita blender nih ya kacang hijau, karena tadi saya tuh nyoba kalau misalkan saya pakai blender yang satunya itu mungkin pasti lembut. Jadi ini memang untuk blender yang kasar dia. Jadi daripada ngulek, saya nggak mungkin kan, ini banyak banget gitu. Nah jadi kita masukkan dulu. Ini direndam semalaman ya bun ya, karena kalau nggak direndam dia keras. Ini namanya mageli. Nanti kalau jadi gorengan menjadi mageli. Nah kita blender dulu. Terus ya bun ya, blendernya sampai habis ya kacang hijaunya. Nah ini tinggal sedikit kacang hijaunya ya. Ini kita masukkan lomboknya, kita potongi yang kecil ya bun ya. Nah ini bumbu sudah masuk semua, bumbu kasarnya. Ini kalau untuk daun jeruk purutnya kita buang batangnya ya bun ya. Nih, biar dia enggak ini, kita pakai daunnya saja. Apa namanya gini, ini batang anunya ya, yang di ininya itu namanya apa ini, saya kalau bilang batangnya daun jeruk purut. Ini kalau batang kan besar ya sebenarnya ya, pokoknya ininya dibuang lah, seratnya. Nah kita rajang. Terus kemudian kita masukkan ketumbarnya, tumbar bubuknya tadi. Nih garamnya. Nanti kalau kurang asin silakan ditambahi sendiri ya bun ya. Penyedap rasanya secukupnya. Gula juga secukupnya ya. Kemudian ini ada terigunya. Kita campur sekalian ya. Jadi penuh, tempatnya kecil. Nanti sisanya kita campur aja manual. Nah ini ada putih telurnya. Nah, kita tuangkan tuh, supaya dia nantinya itu biar nggak ambiar.
Lalu kita tutup. Kita blender. Nah ini sudah mulai halus. Enggak halus-halus banget. Kita campur di sini. Berhubung ini mangkoknya kurang besar, ini saya pindah karena saya harus mencampurnya dengan terigu yang sisa tadi karena tempatnya nggak cukup ya Bun ya. Oke, kita kesini dulu. Nah ini Bun, kalau sudah tercampur rata, sudah tercampur semuanya bumbu-bumbu tadi sama yang sisanya kan tadi ada kan tepung terigunya nggak cukup tempatnya, ini saya campur. Nah ini sudah panas minyaknya. Kalau Bunda ragu, kalau mau menggoreng takutnya hambiar, dites satu aja dulu. Nanti sekiranya itu hambiar, ditambahi aja terigu ya. Nah ini Bun, ini sudah kecoklatan ya kan, kita angkat, kita angkat, lakukan terus menerus gorengnya ya Bun ya, sampai adonan tadi habis ya. Ini kan petisnya sebenarnya sudah matang ini Bun. Kita kasih kuahnya itu nanti ya. Kita kasih. Nah ini Bun, ini tadi kenapa kok banyak ya? Ini saya kasih airnya itu tadi, kuahnya, kuah lontong balapnya. Nah sudah begini aja. Bun, masak hari ini masakan lontong balap kekinian. Nah ini kita coba untuk caranya menyajikannya seperti ini ya Bun ya. Ini lontongnya beli Bun. Kita iris. Nah ini Bun, sudah jadi. Menu hari ini adalah lontong balap kekinian. Tidak pernah ketinggalan magelinya.